ini kegiatan transfer energi ya Pak? Ya. Ya, bisa sambil dijelaskan Pak ini. Oh ini hasil bukan dari kita memakai jampe-jampean, tetapi ini hasil dari latihan olah pernapasan. Olah pernapasan. Olah pernapasan. Bagaimana kita mengakselerasi sel mitokondria yang di badan kita untuk bisa lebih optimal, sehingga bisa memperlancar peredaran darah, memperkuat antibodi dan sebagainya. Dan ini bisa dilatih. Bisa dilatih ya? Bisa dilatih, dan ini siapa aja bisa berlatih. Siapa aja bisa. Siapa aja. Dan ketika gini, ketika kita berlatih, energi kita meningkat, antibodi kita meningkat, jadi jarang sakit. Kita tuh jarang sakit, bakal sehat, dan otomatis IQ kita pun akan meningkat, jadi cerdas. Ya, maka masalah-masalah pun sebetulnya akan gampang diselesaikan. Peredaran darah jadi lancar. Ya, sebetulnya intinya kalau sakit itu kan metabolisme tubuh itu nggak lancar dan nggak seimbang. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya itu dari sistem peredaran darah yang nggak seimbang. Itu aja sebetulnya. Nanti baru ke sistem organ-organ tubuh yang lainnya itu terganggu. Kayak gula darah tinggi, itu karena akibat penumpukan sel darah atau gula darah di badan. Sebetulnya kalau dilancarkan alirannya dengan olahraga gitu kan ya, itu bisa lancar. Ya simpelnya begitulah. Kalau memang panjangnya banyak gitu ya. Berarti ini teknik pengobatan ya Pak? Teknik pengobatan. Iya. Pengobatan. Nah, setelah kalau yang berlatih itu bisa diolah untuk apa aja energinya. Jadi untuk bela diri bisa, untuk mengobati, menolong orang bisa gitu. Mohon maaf, untuk nama teknik ini apa Pak? Sistem pernapasan untuk saat ini memang olah napasnya kalau dulu di Hikmatul Iman dulu. Hikmatul Iman. Ya, kalau dulu, tapi sekarang Hikmatul Iman sudah berubah menjadi Lantera. Lantera ya. Lantera. Nah, Lantera. itu banyak Lantera. Nah, saya di sini membawa individu, tidak membawa lembaga. Jadi individu saya sebagai murid untuk membuka lagi lembaga-lembaga yang berikutnya atau pilar-pilar berikutnya. Jadi tidak dibatasi di lembaga itu saja. Jadi istilahnya guru dari Bapak itu di Lantera itu ya, belajar ilmu. Beliau almarhum. Almarhum. Ya, nama beliau Kang Diki Zainal Arifin. Iya. YouTube banyak. YouTube banyak ya. Di searching banyak, beliau itu bicara banyak. Nah, itu guru saya. Nah, yang mengajarkan ini semua. Kalau belajarnya ini Pak, belajar untuk pengobatan seperti ini apakah membutuhkan waktu yang lama? Tergantung ke orangnya. Tergantung orangnya. Jadi orangnya itu kalau memang bersungguh-sungguh dan dia konsisten, istiqomah, sebulan aja bisa. Sebulan aja itu minimal ke badan. Sebulan ke badan. Ada teknik-teknik tertentu di napas itu dan teknik gerakan-gerakan tertentu. Sebetulnya untuk, dan siapapun boleh, siapapun bisa. Dan selama ini kan orang-orang itu masih awam itu tentang teknik seperti ini Pak ya. Katanya ada yang bilang teknik olah nafas itu mengundang jin gitu. Hal itu sebenarnya yang berpikiran seperti itu benar atau tidak Pak? Itu memang ada dua. Ada yang dicampur dengan jin, ada yang itu murni. Yang murni itu tanpa kita harus ada ritual apapun. Iya. Tanpa harus ada ritual apapun yang harus dilakukan. Kita cukup melatih olah nafas dan gerakan-gerakan kayak push up, tapi memakai identik dengan sistem olah nafas. Olah nafas ya. Jadi tidak ada dikir-dikir tertentu Pak? Tidak ada. Jadi murni fisik ya ke olah nafas. Fisik ya? sama olah rasa. Olah rasa ya. Olah rasa itu ke nafas, bagaimana kita merasakan nafas masuk dan nafas keluar. Di sana nafas ini diatur, betul diatur. Kesehatan itu sebetulnya tergantung dari nafas kita. Bagaimana nafas itu ada yang nafasnya kencang, itu biasanya orang-orang yang lagi emosi itu nafasnya nggak teratur. Ya betul. Ya. Gitu, makanya ketika nafas itu ada teknik supaya gimana caranya kita menurunkan emosi kita dengan tarik yang dalam, terus buang secara pelan-pelan. Dan itu ada ritmenya lah, ada teknik khusus di situ. Kalau semuanya nih
ingin belajar teknik seperti ini, syarat yang harus dilakukan apa, Pak? Bernapas. Masih hidup. Iya, Hidup. bernapas. Jadi nggak sesulit yang kita bayangkan gitu ya. Tidak. Biasanya kan dalam pembelajaran ilmu pengobatan, ilmu bela diri itu kan ada teknik-teknik. Harus jungkir balik berapa kali, terus berlari ya, olah fisik dan lain sebagainya. Tapi ini enggak ya. Bernapas, cukup kita bernapas. Cuman Bernapas. dengan ritmenya ini biasanya kita harusnya napas itu kan tarik buang. Ini harus ada teknik penahanan. Jadi tarik, tahan sebentar, baru buang dengan pelan. Dan kita betul-betul merasakan itu napas. Kita tuh lupa sebetulnya nggak pernah kita menyadari napas. Padahal kunci manusia hidup itu ya di napas. Di napas ya. Iya. Iya. Kalau ini sama dengan hipnoterapi nggak, Pak? Beda. Atau beda? Oh, beda ya? Beda. Beda. Tapi kalau misalkan diterapkan di hipnoterapi bisa nggak? Bagus. Bagus. Ini tuh netral, sebetulnya ini tuh netral, teknik yang netral, kemana aja bisa masuk. Teknik netral tapi di hipnoterapi pun bisa gitu Bisa, ya. bisa. Bisa diarahkan ke situ Bisa. gitu ya. Ya, seperti itu. Ini Dan ini saya megang begini sudah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun saya belajar dari 99. Tahun 1999. 1999. Luar biasa. Ya. Itu belajarnya. Saya mulai terjun ngobatin orang itu di 2000, di 2001, di 2000 tahun 2000-an, tahun 2001. Sudah mulai. Itu masih nggak pede, belum pede. Di 2002 baru saya banyak untuk terapi. Sesuai dengan ini jam terbang. Ya, Zaman saya dulu ada namanya Satria Nusantara sama. ya hampir sama. Ya, Alhamdulillah. kalau transfer energi kayak gini akan habis nggak energinya? Energi Bapak kan ditransfer ini. Nah, itu yang banyak kita. Jadi itu sebetulnya sistem di kita itu kan, di agama kita itu kan, kita memberi maka akan menerima. Itu hukum semestanya begitu. Ya. Tapi kan ada syaratnya, dengan ikhlasnya ini tanpa pamrih. Walaupun pengen dipuji aja itu tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi untuk kita uang. Jadi Beda lagi kalau mau ngasih, mau beri ya silakan, itu mah nggak ada larangan. Misalkan Kang Edi sudah dibantu sama saya nih, nah tiba-tiba Kang Edi, nuhun nih buat anak-anak kayak itu silakan. Tapi saya tidak boleh ada rasa untuk jadi kekuatan kita nggak akan habis gitu ya. nggak akan habis, unlimited. Ya, kalau misalkan kita lihat di film-film itu kungfu ya, film kungfu itu kan wah ditransfer energinya habis yang transfer. Kalau ini Ya enggak sebetulnya bukan habis itu. Jadi kan ini cangkang, ini biasa tuh cangkang ya, cangkang. Nah ini tuh kan kita tuh bagian dari alam semesta. Ini kan alam semesta. ya. Nah kita tuh ini cangkang. Cangkang yang menerima. Jadi kan masuk nih, nggak Ya. mungkin semuanya diambil. Nah segini tuh nanti kan berkurang nih, set, habisnya dikasihin. Lagi. Nah itu ngecas lagi. Ngecas dari alam jadi Iya ya. dari alam. Gitu. Kita sinkronkan ke alam Ke ini. alam. Jadi memang energi itu bisa kita ambil itu dari alam itu ya. Jadi ketika sudah ditransfer habis ya Bisa. sudah langsung Bisa. datang lagi dari alam. Oh, berarti harus yang oksigennya tinggi ya? Ya sebetulnya bukan oksigen tinggi, di sini juga sama. Sama ya. Kecuali Bisa gitu, nggak mau usah di ke gunung. pabrik itu yang banyak racunnya kita pisah, itu nggak bagus. Gitu ya. Ya bagus sama di tempat itu ya. Luar biasa. Nanti kita belajar juga ini Ustaz. Ya boleh, saya senang Supaya hati. ini mengobati santri-santri yang lemes. Nah itu Yang nggak betah ya. Kalau ini sistemnya di paralel bisa nggak? Misalkan bapak kesini terus ini Bisa. kesini kayak gini. Jadi Cuman yang ininya dulu, si sistemnya Harus. baik apa enggak? oh iya ya. Kan ada nanti kalau latihan sistemnya kita tuh mutar, saya nempel di sini nanti nyambung si energinya. Nyambung. Itu bisa. Itu bisa Dan kan? ini bukan sekali lagi ini bukan mistis, ini logis. Ini logis. Kalau bisa kan jadi langsung bisa ke santri-santri, tapi mungkin harus ini ya punya latihan Iya. dulu Iya. semuanya.
Jadi orang-orang yang sama-sama terlatih gitu yang bisa mungkin ya Pak? Iya, yang nggak terlatih juga kalau misalkan saya yang nempel mungkin bisa dikondisikan. Karena harus tahu dulu sistem badannya gimana, sistem latihannya gimana, dan energi itu netral. Yang nggak ya? netral tuh keinginan kita, nafsu kita. Mana? Dede. Terus sambil kita berbincang-bincang ya, apa namanya, pengen tahu soalnya tentang. Jadi kalau misalkan kita belajar gitu 1 bulan pun bisa Pak? Bisa. 1 jam sekali pertemuan minimal, dan tapi memang ada syaratnya itu dilatih setelah misalkan kita pertemuan sekali nih, kasih tekniknya. Nah Iya. nanti setelah saya pulang itu dilatih. Dipraktekkan sendiri dan Iya. hanya napas, hanya merasakan napas. Iya, Jadi intinya gini, kita itu sama sekali kalau saya nanya gitu, apakah kita memperhatikan napas kita? Kita malah sibuk dengan masalah-masalah kehidupan Iya, kita. betul. Itu masalah. Kita terlalu sibuk dengan masalah yang di luar badan kita. Ya, jadi fungsinya sama seperti ya kita belajar apapun gitu, memang harus diulang-ulang terus gitu ya. Ya, kuncinya istiqomah. Istiqomah. Banyak teman-teman saya di angkatan saya ada 40 orang, satu angkatan. Itu sampai sekarang yang nyisa cuma tinggal saya. Oh gitu ya. Terima kasih ini atas informasinya Pak. Ya, semoga lah kita nanti insya Allah akan berlatih. Amin. Berlatih. Ditunggu. Insya Allah siap ngelatih. Senang saya. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mengadakan testimoni dari transfer energi yang dilakukan oleh Pak Gungun ya. Kang Gungun. Barusan kan Alaidi sudah di terapi ya. Itu ketika dalam terapi itu apa yang Alaidi rasakan itu? Alhamdulillah saya rasakan ke badan jadi ringan. Tapi saya di terapi ini bukan hari ini saja. Saya sudah sering di terapi sama Kang Gungun ini. Biasanya saya kalau badan nggak enak, sakit badan, masuk angin itu di terapi. Asam lambung lagi naik di terapi, alhamdulillah kerasa ringan. Dan biasanya juga saya di terapinya sama muridnya beliau. Ya, ada di sini juga muridnya beliau Kang Catur. Ketika saya sakit itu suka di terapi, alhamdulillah syariatnya ya badan saya jadi ringan begitu. Ringan ya. Ketika proses terapi tersebut apa yang Alaidi rasakan? Saya rasakan tidak ini sih, cuman ada seperti energi yang masuk ke tubuh aja. Yang saya rasakan, saya juga nggak tahu aliran energi seperti apa, cuman saya rasakan di dempal tangan itu semakin lama di terapi yaitu semakin hangat gitu. Semakin hangat tangannya untuk menuju ke tubuh saya. Misalkan di mana dipegang di pundak hangat di sini, terus kemudian di kepala juga hangat seperti itu. Tapi nggak tahu yang lain merasakannya seperti itu. Oke, terima kasih Alaidi ya testimoninya. Dan saya juga pernah belajar sebelumnya. Sudah selesai. Oke ya, terima kasih Alaidi ya. Iya. Oke.